Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua dalam rangka perjalanan tim Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Sidin Rapang di tempat yang penuh barakah ini, yaitu Masjid Nurul Iman Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, insyaallah yang mendapat amanah untuk membawakan tausiah pada malam hari ini, yaitu Alena Gurta Al-Ustaz Haji Ahmad Fuad LC dari Kota Madya Parepare. Olehnya itu, untuk mengefisiensikan waktu, kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Teman-teman lebiku jamaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu tentang fenomena akhir zaman. Ini lagi tren dibahas, atau tanda-tanda kiamat, karena menjadi darurat dalam agama kita, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kiamat, bukan memastikan. Ya, memastikan itu tidak boleh. Misalnya kiamat terjadi tahun 2026, tidak boleh. Tapi tanda-tandanya itu harus kita tahu. Satu hadis yang sangat terkenal yaitu hadis Jibril, ketika Panglota Jibril newasiruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maputumpu utu. Di situ beliau bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, wa mata sa'ah. Jadi najawab Nabi ta rukun iman, rukun Islam, ihsan. Jika kamu sholat atau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak bisa seakan-akan kamu yakini Allah melihat kamu. Kemudian ketika Jibril bertanya mata sa'ah, upana kamalino, maka Nabi ta yang bertanya lebih tahu daripada saya. Makanya ciri-cirinya kita akan bahas. Kita mulai dari tanda-tanda yang kecil dulu. Sejak 1400 tahun yang lalu, ketika Al-Quran diturunkan, kasih di surah Yasin, surah Al-Qamar, iqtarabis sa'ah wa syaqqal qamar, telah dekat kiamat dan bulan terbelah. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah dipastikan bahwa dekat kiamat. Macawi ini kiamat lino dan dia fu'i ulangi. Ya, mata pergi Pak. Mata pergi kah? Fura ulangi. Fura tita. Mata pobani di, mata pobani. Ya, surah Al-Qamar, silakan nanti buka ya. Ini dibuktikan tahun-tahun terakhir ini, ketika ada orang Inggris masuk Islam, profesor, ilmuwan, dia pertama kalinya membuka Al-Quran langsung dibuka secara acak, nukabami. Ya, dia dah famulai langsung nuka.
langsung dia baca telah dekat kiamat dan bulan terbelah. Namanya profesor ya, yang pakai logika tanpa makadai menra sana. Saya ini salah masuk agama. Ternyata Islam ini khurafat, bohong semua. Nah, dilemparkan Al-Quran itu. Baru dia ambil remote, ya, ambil remote misalnya. Cari-cari channel, ya, runtuh filengin dia, hobina ibu-ibu, valete, ya, valete. Runtuh fagolo hobina bapak-bapak, valete. Pas engkau wawancara, ya, antara astronot yang orang baru tiba dari bulan dengan wartawan, terjadilah wawancara yang sangat hebat. Wah, ini acara menarik ini. Ya. Dalam wawancara itu, makutana wartawannya makada, kenapa kalian ke bulan? Apa gunanya kalian ke bulan? Menghabiskan biaya 150 juta dolar. Berapa Pak? Siaga rupiah? Teh, ya, berapa teh? Ya, bukan berapa ember lagi ya, bukan miliar lagi, triliun. Buat apa kalian ke bulan? Penelitian, menghabiskan uang banyak 150 juta dolar. Mending uang itu disumbangkan ya, untuk yayasan sosial. Tapi peneliti ini menjawab, oh, tidak, penelitian kami ini tidak sia-sia. Penelitian kami tidak sia-sia. Ini untuk kepentingan umat manusia yang akan datang. Maka bertanya kembali wartawan ini, apa penelitian kalian yang paling berkesan? Agak nasang, penelitian kami yang paling terkesan yaitu bulan pernah terbelah. Coba, tokapir Pak di? Ini sengiro ya senge kayak ke surah membahas tentang itu. Bulan pernah terbelah, itu ribuan tahun yang lalu, yang jelas pernah. Subhanallah, ia profesornya materuna ala fema Al-Qurannya, dan dia mengkaji Al-Quran. Betul-betul narik ke Al-Quran dibahas ya, luar biasa ya. Ya, doakan saya ya, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sekarang lagi mentafsir Al-Quran. Jadi saya teruskan tafsir punya kakek, Guru Taham Semaluluang. Jadi saya menulis ulang dan melatinkan ya. Ada contohnya itu saya bawa. Ya. Jadi doakan saya selesai proyek besar ini saya tafsirkan Al-Quran. Amin. Dalam bahasa Bugis ya. Tengah foto dengan kita kaji kembali ini yang tidak bisa bahasa Bugis, tidak bisa baca, bisa ya, kita belajar. Ya. Doakan saya ya, doakan saya. Sekarang di surah Al-Baqarah. Ya, jadi ini membuktikan bahwa kiamat pasti datang, dan logikanya tidak mungkin kiamat makin jauh, kan begitu Pak? Dulu ya, 1400 tahun yang lalu sudah diberitakan kiamat dekat. Sekarang berarti lebih dekat. Ya. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, memang ada 5 fase ya, nasanabita pemerintahan di dunia ini sampai datang kiamat atau tanda-tanda kiamat besar. Yaitu pertama fase nubuwah, kemudian fase khalifah, kemudian fase sultan, kemudian fase penguasa diktator. Nah, kita berada di fase keempat, berarti tinggal satu selesai. Diktator, zalim. Dan terakhir kembali fase khilafah, Islam kembali berkuasa. Ya, tanda-tanda ada ya, di Indonesia ada jelas. Ada satu riwayat juga mengatakan Islam akan bangkit dari timur. Ya, semoga Indonesia ya. Ya, amin, semoga. Ya. Jadi kita berada di fase keempat. Nggak usah kita jelaskan itu karena panjang sekali, nanti lain kali. Ya, sekarang tanda-tanda. Tanda-tanda kiamat menengah ke atas ya, menengah ke atas. Pertama yang terjadi ya, saya seleksi hadis-hadis yang terjadi sekarang kita alami ya.
Pertama, berlomba-lomba mempercantik masjid. Tanda-tanda kiamat. Ya. Di dalam hadis lain, masjid megah tapi kosong dari amalan, kosong jamaah. Terjadi Pak? Terjadi sekarang. Makuke istilahnya rata-rata masih ikesing, ya, megah. Ya. Hadisnya, inna min asyratis saati ayyan tabahan nasu fil masajidi. Tanda-tanda hari kiamat adalah orang berbangga-bangga dengan mempercantik masjid. Ya, mempercantik masjid. Pokoknya maka cantik masjid pada istana, tapi kosong dari jamaah. La tuzahrifannaha kama zahrafatil yahud wan nasara. Mereka orang Islam waktu itu menghiasi masjidnya seperti orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadahnya. Kemana nih lampu kristal? Tidak dilarang sih, tapi makruh ya, makruh. Apalagi pasang gambar di masjid itu haram hukumnya, tidak boleh Pak, tidak boleh. Ya. Jadi kita sebagai panitia masjid hati-hati kalau menerima kalender ya, jangan sampai ada kalender yang bergambar manusia. Ya. Naik kelakangi tokona, naik kelangkan travelna, apalagi caleg, subhanallah. Allahu Akbar, nomor 2. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Ya. Ya. Gambar manusia ya, tidak boleh. Ya. Polos saja, polos, sederhana saja. Nah sanabita maka si masigi dega aga jamaah. Nauzubillah min zalik. Tasibari si berjamaah. Ya masigi KDI. Katet doja imam. Nauzubillah ya. Ya, syukur KDI daripada LKM deh. Apa Pak? Lari kate yang matiin rodo aja. Bicara dia agak atau laba bantu kita berjamaah. Subhanallah. Ya. Itu yang kita pikirkan, bagaimana masjid ini makmur. Itulah kekuatan umat Islam. Manakala sholat berjamaah, terutama sholat subuh, sama dengan sholat Jumat. Kekuatan umat Islam. Ya, makanya orang lain berusaha bagaimana orang Islam meninggalkan sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah kita di sini ada safari ya. Bagaimana kita ya imbau kepada masyarakat untuk bersafari. Kalau perlu hadiah, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak ya. Hadiah itu nggak apa-apa. Mengurangi keikhlasan tidak, tergantung kita. Ya. Karena Allah Maha Tahu manusia itu matre. Nggak apa-apa, hadiah umrah ya, hadiah mobil, nggak apa-apa. Allah Maha Tahu manusia matre. Sekiranya tidak diciptakan surga, kan begitu. Kira-kira kalau tidak ada surga, Bapak Ibu, tidak ada neraka, mau kita sholat? Materi kita boleh. Ya. Ya. Jadi keikhlasan nggak usah lah, yang jelas beramal saja. Itu antara kita dengan Allah saja. Itu yang pertama, berlomba-lomba menghiasi masjid. Yang kedua, pasar berdekatan. Nah, apakah pasar tradisional, pasar modern, mall, berdekatan, Alfamidi, Alfamart, Indomart, ya, berdekatan. Tahu nggak ya? Tahu nggak di? Hadisatna, la taqumus sa'atu hatta tazhar al-fitan wal kizb wa tataqarab al-aswaq. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul fitnah-fitnah. Sekarang si fitnah tahu, yang benar disalahkan, yang salah dibela. Betul-betul lumeton ka amalino. Pernah aku keba ya. Di hari sama nanti ya so gimana nih tahu
Dia naga gunana ulawangi, ya. Mak biar tahu ulawang, dia kalau terima Pak. Harusnya begitu pikiran kita sekarang. Sahabat dulu ketika diinformasikan tentang tanda-tanda kiamat langsung beribadah semuanya. Seakan-akan besok sudah terjadi kiamat. Itu 1400 tahun yang lalu. Kita jelas-jelas sudah dekat sekali, masih santai-santai. Bahkan masih ada yang, wah belum Ustaz, masih jauh, masih lama kiamat itu. Siapa bilang? Kiamat manusia itu adalah kematian. Itu yang paling dekat, ya. Jadi kita ini berjalan menuju ke kuburan masing-masing, ya. Kita Pak pasti, ya. Di sang makanan niga yolo, ya. Semoga tanya Pak ceramah, ya. Pak dia tegang ceramah, ya. Masing-masing Pak berjalan menuju ke kuburannya masing-masing, ya. Jadi pasar berdekatan. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul fitnah, kebohongan-kebohongan, ya. Penipuan-penipuan. Dan tataqarabal aswa, si cawekan nih fasai. Pasar berdekatan, mal-mal, pasar tradisional, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak mati mendadak, ya. Tahu nggak Pak? Ya. Baca lagi ada sana. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna min amaratis saati ayyazhara mautal fajjah. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu adalah banyak orang mati mendadak. Salah juga sih, ya. Mati mendadak saya baru 60 tahun. Kok mati mendadak 60 tahun? Ya. Salah istilah kikah apa di? Mati mendadak Ustaz. Saya baru 70 tahun. Tanah tua kilino 70 tahun mati mendadak. Mati tidak sakit. Ya sangi mati mendadak pas keluar dari rahim ibunya mati. Itu ya sangi mati mendadak. Cocok ya Pak? Mati mendadak 40 tahun, lamanya hidup di dunia mati mendadak, mati tidak sakit. Angkatan kadang mati stop jantung, ya semua orang meninggal stop jantung. Ya Allah, ya. Jadi ada juga itu meninggal gara-gara SMS, ada gak Pak? SMS ya, dia SMS, asik SMS di pinggir jalan, enggak terasa dia menengah tuh, agak ke tengah, ketabrak mobil, mati. Nah, jadi meninggal gara-gara SMS. Hati-hati ya kalau SMS, ya. Terutama di pinggir jalan, nanti ditabrak mobil, ya. Ada juga itu di YouTube, lagi asik main game, ya, main HP, jatuh, mati, jatuh di got, mati Pak. Jadi mati mendadak. Oke lah, sepakat saja, mati mendadak, mati tidak sakit. Tanda-tanda kiamat. Kemudian tanah Arab menjadi subur. Makuke, ya. Sudah mulai bermunculan sungai-sungai di tanah Arab. Sekarang sudah muncul Pak. Bukan lama lagi. Sekarang, ya. Bahkan terakhir itu ada di Gunung Uhud, tiba-tiba ada kayak air terjun, ya. Nah. Hadisnya, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murawwajan wanhara. Tidak akan terjadi kiamat sampai tanah Arab, gurun pasir itu kembali subur dan penuh dengan sungai-sungai. Perempuan lebih banyak dari laki-laki. Wah, Mario Bapak, poligami. Tunggu dulu Pak, tanda-tanda kiamat ini. Ya bukan poligami kita bahas ini Pak. Ya. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Berapa jumlahnya Ibu? Berapa? Berapa banding berapa? Sekarang berapa sekarang di Indonesia? 4:1. Itu survei tahun 60-an itu Pak. Ya, saya bacakan hadisnya. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yaksural jahlu wa yaksural zina wa yaksura syarbul khamri wa yakilur rijal wa yaksirun nisa hatta yakuna li khamsina imratin al qayyimul wahid.
Rawahu Bukhari an Anas, sahih hadisnya. Ya. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu adalah diangkat ilmu. Ya, jadi ilmu pengetahuan diangkat. Salah satunya mematikan ulama. Ya. Makanya tafakal bilad ya sang ulama Pak di. Ya. Betul-betul ya. Sekarang ya, kasihan ulama, ya ustaz kasihan. Lebih artisnya daripada ulama. Asanabita laisa min ummati malam yujilla kabirina wa yarham sagirina wa ya'rif li alimina. Bukan umatku orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak memuliakan ulama. Bukan umatku, kata Rasul. Ya. Menurut Imam Asyuti, an-nazru fi wajhil alim ibadah. Keistimewaan ulama itu, memandang saja wajah ulama itu sudah berpahala. Memandang ya. Kalau ibu-ibu memandang saja wajah ulama itu berpahala. Ya, ita mana kak ya? Berpahala kita. Apalagi ustaznya ganteng, ya. Lebih berpahala. Ya. Memandang wajah guru berpahala. Memandang wajah ustaz berpahala. Ya. Ditatap ya. Ya. Biar berkah. Kalau kita dulu takut kepada guru ya, melihat matanya saja takut. Makanya berkah dulu. Sekarang subhanallah, betul-betul ya, diangkat ilmu. Karena diangkatnya ilmu, maka kebodohan merajalela. Banyak kebodohan, sifat dongo-dongo tahu ya. Dan zina di mana-mana, ini sudah jelas ya. Minuman keras di mana-mana, terang-terangan orang minum. Dan berkurang jumlah laki-laki, populasi laki-laki berkurang sampai berapa? 50 wanita banding 1. Sekarang sudah 40 banding 1. Sejak tahun 76 di Prancis, yang jelas-jelas bukan negara Islam, wanita waktu itu demo untuk dipoligami. Tahun 76 Prancis. Sekarang Malaysia juga begitu. Minta perempuannya dipoligami tapi 2 saja ya, bukan 3 atau 4. Karena bahaya Pak Adi. Ya. Enggak usahlah kita bahas itu. Ya. Nanti kesenangan bapak-bapak. Ya. Yang jelas tanda-tanda kiamat itu di akhir zaman nanti 50 wanita banding 1 laki-laki. Kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, inilah yang diberitakan oleh malaikat Jibril. Wa antaral hufata wal urata al alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat itu engkau melihat orang yang betul-betul miskin, kasiasi, saking miskinnya tidak punya sandal, tidak pakai sandal, betul-betul kasiasi ya. Tidak punya sandal, tidak punya baju ya, pengembala, tiba-tiba kaya mendadak dan rumahnya ya, tinggi-tinggi ya. Sekarang Pak Di, gedung-gedung ya, pencakar langit, ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo, luar biasa. Tahu nggak Di? Sekarang desa-desa ya, di desa itu banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Dulu kita lihat orang ini dulu ini miskin ini, loh kok langsung kaya? Ya, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Kemudian orang taat seperti menggenggam bara api. Ya, kita beribadah ya untuk taat
susah ya, banyak cobaan ya, bahkan banyak ejekan ya, seperti menggenggam bara api. Yati ala nazi zaman as-sabiri, zaman as-sabiri fihim ala dinihi al-qabidu ala al-hajari, rawah Tirmizi. Akan datang satu zaman di mana umatku waktu itu berpegang teguh kepada ajaran agama bagaikan menggenggam bara api ya. Contoh kecil, masalah pakaian saja ya, ibu-ibu susah nggak kalau berpakaian syar'i, berjilbab? Susah Budi? Awalnya susah, sekarang kan sudah pakai toh. Sebelum berjilbab, woi, tantangannya luar biasa. Karena makada ya wal jilbab, mal jilbab bi atiku, biasa. Mud Pak, nggak bisa. Nah, bapak-bapak, enak gak berpakaian jubah? Awalnya susah, nasa kita teroris. Iya Pak, coba tanya itu orang berpakaian jubah, awalnya susah. Kita dianggap teroris, bahkan dibilangi kenapa itu Bapak pakai pakaian orang hamil? Dibilangi orang hamil. Subhanallah. Susah Pak. Itu yang kecil. Tiba-tiba orang sadar, awalnya tidak sholat, langsung rajin ke masjid. Wah, langsung menjadi bahan ejekan. Lo kamalino. Sadari, harusnya bersyukur ya, betul-betul ya. Tongan asana bita ya. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada satu sunnahku, satu saja, maka pahalanya bagaikan orang mati syahid. Siwak berat, surban berat. Berat Pak ya. Apalagi perempuan ya, sampai pakai cadar. Aja nih. Saya tanya ke Ibu, berani pakai cadar? Berani? Itu keutamaan orang yang pakai cadar ya. Bicara surga sedikit. Tiap hari Jumat orang berkumpul untuk melihat langsung wajah Allah di surga ya, semoga kita semua, amin ya. Tiap hari Jumat kita berkumpul di suatu tempat di bawah ars untuk melihat wajah Allah. Disitulah kita melihat wajah Allah langsung ya, kenikmatan yang paling sempurna, lebih sempurna daripada masuk surga ya. Manakala kita melihat wajah Allah, kenikmatan surga terlupakan ya. Maka Allah membaca surah Rahman ya. Tapi bagi orang yang bercadar di dunia itu tidak berkumpul di sana, tapi dikumpulkan di satu tempat dan Allah sendiri yang datang. Halo? Allah sendiri yang datang. Salah satunya ya. Ya, terserah mau budaya mau apa terserah. Yang jelas saya sampaikan, selesai tugasku. Ya, tidak dipaksakan ya. Yang jelas disampaikan saja ya. Apalagi berjilbab ya, berjilbab syar'i. Ya. Kemudian orang Islam meniru-niru orang kafir. Woi, megalada. Model rambut aja mana pakaian. Justru kita berpakaian Islam diejek. Orang berpakaian ala Eropa ya, orang Nasrani bangga. Jadi ya, ada satu hadis, jangan kita ganggu mendengar ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. La taqumu sa'a hatta tuqatilu at-tarkis sigarul ayun humratul wujuh zilful unuh ka'anna wujuhahum al-majadul mutraka
wala taqumus saah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r. Ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian berperang dengan bangsa mata sipit. Saya ulang, bangsa mata sipit. Wacikak matanda. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian berperang dengan bangsa mata sipit. Bukhari. Ya. Wajahnya kemerah-merahan, hidungnya agak pesek, bentuk mukanya seperti meja bundar. Ya. Dengan bangsa Turki sudah terjadi. Dengan bangsa-bangsa lain yang jelas mata sipit, Tapahan itu, Mongol, bangsa ya yang terjadi di Indonesia. Sahih hadisnya. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian berperang dengan orang yang panjang rambutnya. Ya, kita ingat film-film panjang rambutnya. Saking panjangnya, kadang naleja ero gembetner. Di sini dikatakan bersandalkan rambut. Saking panjangnya, kadang diinjak rambutnya. Terjadi? Akan terjadi? Kenapa? Kemudian perjalanan kemanapun aman. Ya, nanti akan tiba satu masa di mana seorang perempuan berjalan menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Mekah sendiri aman, tidak diganggu oleh manusia jahat, buas, bahkan binatang buas pun tidak ada waktu itu. Ya, binatang buas pun tidak ada waktu itu. Ya. Ini belum terjadi ya, karena sekarang masih, tapi yang lain sudah. Ya. Yang terakhir, ya, akan muncul ulama-ulama jahat. Terjadi ulama jahat, ya, betul-betul ya hukum ini ya, bisa dibayar dengan dolar ya. Saya bacakan hadisnya. Min iktirabis sa'a iza ta'allama ulama'ukum liyajlibu dananirakum wa darahimakum wattahastumul qur'ana tijaratan. Ya. Yang terakhir tanda-tanda, masih banyak ya, nanti lain kali kita bahas. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang belajar agama dengan tujuan untuk mengumpulkan dinar, dirham. Jadi orang belajar agama menjadi ustadz untuk mengumpulkan uang. Ya, tengah foto dia nak ya, tengah foto. Telo doang kak, sampai istiqamah ya, sampai saat ini masih istiqamah. Tengah foto. Wattahastum. Halo, Ustadz, ada kesempatan hari ini ceramah? Iya ada, 1 juta. Bagaimana? Subhanallah. Wih, saya sendiri pak ya, yang satu profesi mendengar ini semaku lumaga. Apalagi yang sudah tenar 100 juta DP 40%. Subhanallah. Kalau batal angus. 100 juta 40% berapa pak?
40 juta kalau batal angus. Dan menjadikan Al-Quran jual beli. Ustaz, kami minta kesediaannya untuk imam tarwih di sini 1 bulan ya, di masjid ini. 15 juta. Siap? Wih, astagfirullah. Beda ya, beda. Kalau langsung orang kasih, ya beda ya, beda. Tapi kita akan menimbang-nimbang nanti dengan yang betul-betul ini, karena terjadi sama saya. Ya, doakan saya istiqamah ya. Saya itu nggak pernah ya namanya itu. Silakan kalau ada yang bilang begini, bohong. Masalahnya kalau kita pasif ya, kadang kita dizalimi, itu dia masalahnya Pak. Bukannya saya ya membela ya, sedikit membela, tidak. Kadang dizalimi. Jadi bagaimana solusinya ini Pak? Ya. Kadang Ustadz juga, ya Ustadz, saya di situ saya dikasih sepertiganya saja, padahal yang saya tahu di situ sekian, berarti lo tege 3/4-nya. Jadi masalah juga Pak. Ya. Jadi masalah juga. Dan pengalaman saya yang sering sekali kena itu, sering sekali. Karena kalau orang telepon, Ustadz siaga, jangan bilang itu, batalkan gitu. Oh iya boleh. Tapi apa yang terjadi selalu dizalimi. Jadi susah juga. Ya, susah juga ya. Tapi keterlaluan juga ya kalau langsung. Intinya ya, jangan langsung mematok ya, tidak boleh. Kalau dikasih, terima. Kurang, sabar. Cukup, syukuri. Ya, tidak boleh. Pak, kurang ya Pak, amplop utang aja ki makuke ki yolona kantor astagfirullah. Saya mendengar saya itu kayak mau pingsan saya. Padahal ini takziah. Orang bersedih, harusnya kita tolong ya. Maaf tahun kemarin ya, saya ilankan di Pare. Saya memang ilankan SMS ke teman-teman, tolong kalau ada keluarga yang ingin takziah tidak mampu, hubungi saya, gratis, saya bilang. Sempat itu Pak, banyak sekali, hampir tiap malam, gratis. Satu saja, jemput saya, karena tidak ada kendaraan saya. Itu aja. Kasihan ya. Yalini mega. Ifa lebih si batu biasa masih minta. Astagfirullah. Betul-betul ya. Tanda-tanda kiamat Pak ya. Ya. Tapi bagaimana ini meluruskan ini ya, biar antara ini dengan, karena begitu, kalau tidak begitu dizalimi. Dan itu terjadi sama saya Pak, sudah bertahun-tahun selalu dizalimi. Jadi saya itu paling sering namanya saya nombok, saya paling sering. Kalau saya rental mobil, saya kan kemana-mana rental mobil. Alhamdulillah belum punya kendaraan, tapi banyak kendaraan saya, tinggal telepon ya, rental. Sering sekali saya nombok, sering, lebih banyakkan nomboknya daripada cukupnya. Silakan tanya supir. Jadi mungkin begini juga ya, kalau terlalu terlalu masakbar kama. Tapi saya nggak pikir itu. Yang jelas ini agama ya, apapun yang terjadi kita jalan saja ya. Ada waktu kita lanjutkan sampai munculnya tanda kiamat besar, yaitu munculnya Imam Mahdi, Dajjal. Dajjal ini perlu waktu lama ini untuk membahas Dajjal, terutama Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian dihembuskan angin yang mematikan semua orang beriman. Setelah itu selesai kiamat besar. Sekira demikian ya. Insyaallah lain kali kita lanjut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Guru Ta memuare agar pelatu kangi
Kaitu nampak barakah pun Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili seluruh jamaah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz atas ilmu dan kesempatannya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, dan hanya Allah lah yang dapat membalasnya. Amin, amin ya rabbal alamin.